Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari, NIM 06. Saya dari kelompok 5 yang bertema perkembangan moral anak sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi moral. Jadi, apa sih moral itu? Moral berasal dari bahasa Latin mores, dari suku kata mos yang artinya adat istiadat, kelakuan, watak, tabiat, dan juga akhlak. Dalam perkembangannya, moral diartikan sebagai kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik, yang susila. Dari pengertian tersebut, dinyatakan bahwa moral adalah berkenaan dengan kesusilaan. Pendidikan moral sangat penting untuk diterapkan di sekolah dasar dalam rangka menghasilkan anak-anak yang bermoral. Pestalozzi menjelaskan kenapa pendidikan moral menjadi sangat mendasar dan penting, karena hubungan antara pendidikan intelektual dengan pendidikan moral secara langsung didasari pada pemahaman bahwa tujuan dari pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas diri dalam memahami sifat alamiah dan kemurnian serta sifat-sifat baik yang ada di dalam diri kita. Kemampuan memahami hal tersebut tidak bisa hanya menggunakan akal saja, melainkan juga menggunakan hati. Lebih lanjut, Pestalozzi menjelaskan bahwa tujuan pendidikan bukan untuk menambahkan pengetahuan, namun untuk membentangkan kemampuan alami dan mengembangkan kemampuan tersembunyi yang ada di dalam setiap orang. Dengan kata lain, pendidik perlu memfokuskan pada anak dan bukan pada pendidikan itu sendiri. Pendidikan pada anak SD diharapkan dapat merubah perilaku anak, sehingga peserta didik jika sudah dewasa memiliki tanggung jawab, menghargai sesamanya, dan mampu menghadapi tantangan zaman yang cepat berubah. Disinilah pentingnya nilai-nilai moral yang berfungsi sebagai media transformasi untuk Indonesia lebih baik dan memiliki keunggulan serta kecerdasan di bidang tertentu, baik kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, kecerdasan kinestika, kecerdasan logis, musikal linguistik, serta kecerdasan spesial. Pendidikan moral merupakan salah satu pendekatan yang dianggap sebagai gerakan utama dalam pendidikan nilai secara komprehensif. Pendidikan moral mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, perilaku, jujur, dan penyayang. Tujuan utama pendidikan moral adalah menghasilkan individu yang otonom, memahami nilai-nilai moral, dan memiliki komitmen untuk bertindak konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Pendidikan moral mengandung beberapa komponen, yaitu pengetahuan tentang moralitas, penalaran moral, perasaan kasihan, mementingkan kepentingan orang lain, dan tendensi moral. Moral sebagai prinsip baik buruk yang ada dan melekat dalam diri individu atau seseorang. Walaupun moral itu berada dalam diri individu, tetapi moral berada dalam suatu sistem yang berwujud aturan. Moral dan moralitas memiliki perbedaan, karena moral adalah prinsip baik buruk, sedangkan moralitas merupakan kualitas pertimbangan baik buruk. Dengan demikian, hakikat dan makna moralitas dapat dilihat dari cara individu memiliki moral dan dalam mematuhi maupun menjalankan aturan. Baik, yang kedua, saya Salsabila Risa Nugraheni, NIM 13 akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak. Dalam mengembangkan nilai moral anak, peranan orang tua di sini sangatlah penting, terutama pada waktu anak masih kecil. Beberapa sikap orang tua yang perlu diperhatikan sehubungan dengan perkembangan moral anak di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konsisten dalam mendidik anak. Ayah dan ibu atau orang tua memiliki sikap dan perlakuan yang sama dalam melarang atau memperbolehkan tingkah laku tertentu kepada anaknya.
Suatu tingkah laku anak yang dilarang pada orang tua pada suatu waktu harus juga dilarang apabila dilakukan pada waktu lain. Sebagai contohnya adalah seorang anak memiliki kebiasaan makan dengan menggunakan tangan kiri. Nah, di sini orang tua harus membimbing dan mengarahkan anaknya agar memiliki kebiasaan makan dengan menggunakan tangan kanan. Nah, apabila si anak di lain hari atau di lain waktu melakukan hal yang sama, maka orang tua juga harus memberi bimbingan atau arahan yang sama pula. Yang kedua, sikap orang tua dalam keluarga. Secara tidak langsung, sikap orang tua terhadap anaknya, sikap ayah terhadap ibu, atau sebaliknya dapat mempengaruhi perkembangan moral anak, yaitu melalui proses peniruan atau imitasi. Lalu sikap orang tua yang keras atau otoriter cenderung melahirkan sikap disiplin semu pada anak. Sedangkan sikap yang acuh tak acuh atau masa bodoh cenderung mengembangkan sikap kurang bertanggung jawab dan kurang memperdulikan norma pada diri anak. Sikap yang sebaiknya dimiliki oleh orang tua adalah sikap kasih sayang, sikap keterbukaan, sikap musyawarah, dan interaksi dalam keluarga ini juga turut mempengaruhi perkembangan moral anak. Sebagai contoh, seorang ayah berperilaku kasar terhadap istrinya di depan anaknya. Secara tidak langsung, di kemudian hari si anak akan meniru perilaku ayah dan berakibat dia akan menentang ibunya atau orang tuanya. Si anak akan memiliki sikap yang kasar dan berani kepada orang tua. Begitu juga sebaliknya, jika dalam keluarga selalu memiliki rasa kasih sayang satu sama lain dan selalu harmonis, maka anak akan tumbuh menjadi anak yang baik, sopan, dan penuh kasih sayang. Yang ketiga, penghayatan dan pengamalan agama yang dianut. Di sini orang tua menjadi panutan atau teladan bagi anaknya. Termasuk di sini adalah panutan dalam mengamalkan ajaran agama. Orang tua yang menciptakan suasana agamis atau religius dengan cara memberikan ajaran atau bimbingan tentang nilai-nilai agama kepada anaknya, maka anak akan mengalami perkembangan moral yang baik. Contohnya, pada waktu sholat tiba, sebaiknya orang tua mengajak anak untuk beribadah bersama-sama. Dan jika si anak tidak mau untuk beribadah, sebaiknya orang tua memberikan sanksi yang bersifat membimbing, agar kedepannya si anak lebih rajin untuk beribadah. Yang terakhir atau yang keempat adalah sikap konsisten orang tua dalam menerapkan norma. Orang tua yang tidak menghendaki anaknya untuk berperilaku tidak jujur atau berbohong, maka mereka harus menjauhkan dirinya dari perilaku berbohong atau tidak jujur. Apabila orang tua mengajarkan kepada anak perilaku jujur, bertutur kata sopan, bertanggung jawab, atau taat beragama, tetapi orang tua ini sendiri menampilkan perilaku yang sebaliknya, maka anak akan mengalami konflik pada dirinya sendiri dan akan menggunakan ketidakkonsistenan orang tua itu sebagai alasan untuk tidak melakukan apa yang diinginkan orang tuanya. Bahkan mungkin si anak akan berperilaku seperti orang tuanya. Contoh, misalnya ketika anak ini menangis karena akan ditinggal kerja oleh ibunya. Si ibu berkata, "Ibu mau keluar sebentar ya nak, kamu main dulu sama kakak." Padahal perginya ibu ini tidak sebentar, melainkan lebih dari 8 jam. Itu adalah contoh yang paling umum. Mungkin sebagian besar orang tua menganggap berbohong itu wajar untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi yang namanya berbohong tentu ada dampak negatifnya. Nah,
Beberapa dampak negatif dari berbohong kepada anak adalah anak akan belajar bahwa berbohong ini bisa menghindarkan dirinya dari masalah. Anak juga tidak lagi percaya kepada perkataan orang tuanya. Untuk itu, berhentilah berbohong. Sekecil apapun kebohongan yang orang tua buat akan selalu memberikan dampak yang kurang baik untuk anak-anaknya. Kita harus selalu senantiasa memberikan contoh perilaku yang baik untuk masa depan anak-anak kita kelak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Lutfiana, NIM 27 akan mempresentasikan tentang slide kelima. Di sini kita akan membahas tentang usaha membentuk tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup tertentu. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan moral peserta didik. Di antaranya, 1. Faktor tingkat harmonisasi hubungan antara orang tua dan anak. Ini bisa kita cerminkan dengan cara makan malam bersama, sholat berjamaah bersama, dan juga menceritakan aktivitas sehari-hari dengan anggota keluarga yang lain. Faktor seberapa banyak model atau orang dewasa yang simpatik, teman-teman, orang-orang yang terkenal, dan hal-hal lain yang diidentifikasi oleh anak sebagai gambaran-gambaran ideal. Di sini, jika anak menganggap orang memiliki perilaku yang patut dia contoh dalam hal positif, maka anak akan meniru segala perilaku tersebut. Yang ketiga, faktor lingkungan memegang peranan penting. Jika anak bergaul di lingkungan positif, maka anak juga akan meniru perilaku-perilaku yang dicontohkan. Dan sebaliknya, jika anak bergaul di lingkungan negatif, maka anak juga lambat laun akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi faktor lingkungan ini memegang peranan yang sangat penting. Lalu yang keempat adalah tingkat penalaran. Tingkat penalaran siswa sekolah dasar itu belum maksimal. Jadi kita harus memberikan contoh ataupun perilaku yang sederhana dan dia bisa ingat-ingat. Misalkan jika kita ingin lewat di depan orang tua yang sedang duduk, maka badan kita harus membungkuk, contohnya seperti itu. Jadi harus memberikan contoh itu yang sederhana dan bisa diingat oleh siswa sekolah dasar. Jadi yang sederhana dulu, nanti baru dia bisa menerima contoh-contoh yang lebih konkret lagi di dalam kehidupan bermasyarakat, seperti itu. Yang kelima adalah faktor interaksi sosial dalam memberikan kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain. Jadi, anak bisa mengetahui bahwa ini dikatakan baik karena apa dan dikatakan buruk karena apa. Contohnya, kita membungkuk di hadapan orang tua jika ingin lewat dikatakan baik karena alasannya adalah kita menghormati, dan budaya kita juga mengajarkan hal tersebut. Lalu jika kita lewat di hadapan orang tua tidak membungkuk, maka dikatakan buruk, alasannya karena kita tidak sopan ataupun tidak menghormati orang tua yang sedang duduk tersebut. Jadi sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zula Puspita Arum, NIM 10. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan kaitannya dengan karakteristik perkembangan moral anak SD. Nah, dalam perkembangan peserta didik, khususnya pada perkembangan moral ini, peserta didik pada usia anak sekolah dasar itu sudah mulai mengenal konsep moral. Nah, apa sih sebenarnya konsep moral ini gitu? Nah, konsep moral ini adalah keadaan di mana peserta didik itu sudah dapat membedakan antara yang benar yang salah ataupun antara yang baik dengan yang buruk. Nah, untuk mengetahui konsep moral ini tentu ada dorongan atau pengaruh dari sekitar gitu ya. Yang paling utama itu adalah dari keluarga. Nah, peran serta orang tua atau semua anggota keluarga itu tentu sangat penting ya untuk membentuk karakter
dari peserta didik ini sejak dini itu. Keluarga ini juga sebagai tempat pembentukan karakter bagi anak, terlebih bagi anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan gitu, masih membutuhkan bimbingan dari orang tua ataupun pengasuhnya. Nah, seperti contoh pada kehidupan sehari-hari ya, apabila kita di rumah itu kan pasti orang tua dalam berinteraksi itu kan menggunakan alat inderanya, diterima oleh kita itu dengan alat indera kita seperti dilihat, seperti didengarkan, seperti dirasakan gitu. Dengan adanya indera itu yang masuk ke dalam otak kita, lalu itu akan tersimpan di memori otak kita gitu. Dan otomatis segala perilaku yang dilakukan oleh sekitar lingkungan keluarga itu akan menempel, entah itu yang baik ataupun yang buruk gitu. Nah, dengan itu maka seharusnya gitu, alangkah lebih baiknya dan seharusnya di lingkungan keluarga itu lebih memperlihatkan atau melakukan kegiatan itu atau interaksi itu yang positif gitu. Karena kalau misalkan negatif itu akan melekat pada anak dan itu akan menjadi pondasi yang salah gitu, karena mereka berpondasi pada hal-hal yang negatif. Begitu sebaliknya kalau misalkan orang tua ataupun keluarga itu memperlihatkan yang positif, maka pada diri anak itu akan tertanam hal-hal yang positif. Seperti contoh di lingkungan rumah, misalkan orang tua itu saling mengasihi satu sama lain. Maksudnya itu tidak ada pertengkaran dalam keluarga, tidak ada saling mencaci gitu ya, saling menghormati antara satu sama lain, terus tidak memperlihatkan keributannya di depan anak. Itu akan masuk kepada anak hal-hal yang positif tadi gitu. Dan secara tidak langsung dengan adanya perilaku-perilaku yang ada di rumah tadi, anak akan belajar gitu, akan belajar dan akan menjadi kebiasaan membentuk karakter yang ada pada diri anak gitu. Nah, pendidikan moral ini tentu sangat-sangat penting diajarkan dimanapun, tidak hanya di lingkungan sekolah ya, tapi juga di lingkungan keluarga. Jadi juga banyak yang salah bahwa kalau misalkan anak melakukan kesalahan itu seutuhnya menjadi kesalahan pihak dari sekolah atau guru itu. Tentu hal itu sangat salah ya, karena dari pondasinya itu kan, dari kesehariannya itu kan lebih ke keluarganya gitu, lebih lama bersama keluarga gitu. Dan untuk menuju pada karakter yang bermoral, yang tentu yang baik, yang positif, tentu kita harus menyiapkan pendidikan karakter yang sebaik mungkin gitu. Jadi ya kesimpulannya, untuk mendapatkan anak yang berkarakter, yang bermoral, yang positif itu tentu dari dorongan lingkungan sekitar, terutama dari keluarganya gitu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Anissa Lady Angela. Saya NIM 18 dan di sini saya dari kelompok 5. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu karakteristik perkembangan moral anak sekolah dasar. Nah, pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mengikuti pertautan atau tuntutan dari orang tua atau lingkungan sosialnya. Pada akhir usia ini, anak sudah dapat memahami alasan yang mendasari suatu peraturan. Di samping itu, anak sudah dapat mengasosiasikan setiap bentuk perilaku dengan konsep benar salah atau baik buruk. Nah, misalnya dia memandang atau menilai bahwa perbuatan nakal, berdusta, tidak hormat pada orang tua merupakan suatu yang salah atau buruk, sedangkan perbuatan jujur, adil, dan sikap hormat kepada orang tua dan guru merupakan suatu yang benar dan baik. Nah,
Biasanya itu kan kalau anak sejak kecil itu sudah diajarkan moral ya, perilaku yang baik kepada temannya, kepada gurunya, kepada orang tuanya gitu kan. Nah, perlu juga anak diajarkan lagu-lagu yang dapat membuat perilaku moralnya lebih baik. Nah, contohnya itu kayak lagu yang berjudul Pergi Belajar. Salah satu liriknya itu gini: hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Nah, itu salah satu lagu yang menunjukkan perilaku anak yang harus menghormati gurunya dan menyayangi temannya. Kan zaman sekarang itu anak lebih cenderung hafal lagu-lagu yang zaman sekarang gitu ya, tentang percintaan, dan anak malah mudah hafal daripada lagu-lagu yang seharusnya dia harus hafal tentang lagu itu gitu. Makanya orang tua itu harus mengawasi anak-anaknya, jangan sampai anak-anaknya itu terjerumus perilaku yang kurang baik. Oleh karena itu perlu diajarkan perilaku yang baik kepada anak-anak sejak anak usia dini. Jadi harus dibimbing terus gitu ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Safia Pangestika, NIM 22, saya dari kelompok 5 yang bertema perkembangan moral anak usia sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan perkembangan moral. Yang pertama itu ada sistem pendidikan moral dan lemahnya sistem evaluasi pendidikan moral. Dan sekarang itu pada mata pelajaran yang menanamkan tentang pendidikan moral itu hanya ada pada mata pelajaran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan juga agama. Dan itu tuh kayak seorang guru menilai siswanya itu hanya dari hasil nilainya saja, bukan dari sikap keseharian siswa itu bagaimana. Padahal belum tentu siswa yang nilainya buruk itu tuh moralnya juga buruk, dan siswa yang nilainya baik belum tentu moralnya juga baik tuh, dan itu tuh tidak baik sebenarnya gitu. Terus seorang siswa belajar hanya untuk mendapatkan tentang moral-moral tersebut, hanya untuk mendapatkan nilai yang baik, bukan karena ingin menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka pula gitu. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut adalah dengan menerapkan pendidikan moral ke semua mata pelajaran, bukan hanya kepada mata pelajaran kewarganegaraan dan juga agama saja, tetapi semua mata pelajaran agar siswanya itu lebih tertib gitu, kayak lebih tahu pentingnya moral yang harus ditanamkan sejak sekolah dasar gitu. Terus yang kedua ada kurangnya unsur conditioning dalam pendidikan moral. Permasalahan pendidikan moral adalah lemahnya unsur conditioning. Unsur conditioning itu adalah unsur pembiasaan. Pendidikan moral berupaya untuk menanamkan dan membentuk perkembangan moral peserta didik sampai mencapai kesempurnaan. Dalam proses tersebut, dibutuhkan pembiasaan terhadap perilaku moral yang diajarkan dengan memberikan hadiah, pujian, dan penghargaan untuk perilaku moral yang baik dan memberikan hukuman untuk perilaku moral yang tidak baik. Upaya pembiasaan perilaku moral di sekolah yang kurang mendapatkan perhatian yang maksimal itu contohnya kejujuran. Itu tuh sepele, tapi itu malah kayak memberikan kebiasaan yang tidak baik gitu. Misalnya ada seorang guru yang mengetahui siswanya itu tuh mencontek, karena berarti itu tidak jujur kan. Gurunya itu hanya menegurnya saja, tidak memberikan hukuman. Itu tuh akan menjadi kebiasaan seorang siswanya itu sampai nanti dia lulus ke jenjang sekolah berikutnya gitu, karena akan membiasakan kebiasaan. Oh alah, paling nanti aku cuma ditegur saja, nggak diberi hukuman. Itu tuh kayak tidak memberikan efek jerah kepada siswa yang melanggar peraturan tersebut gitu kan. Jujur itu seharusnya ditanamkan sejak dini gitu. Dan upayanya itu kayak sekolah itu anak itu harus mendapatkan perhatian yang maksimal sejak dini gitu, terutama dari lingkungan keluarga terlebih dahulu. Yang kedua baru ke sekolahnya, karena dengan sekolah itu karena harus meningkatkan tata tertib agar siswanya itu lebih disiplin.
Terus selanjutnya permasalahan perkembangan moral yang ketiga adalah unsur modeling dalam pendidikan moral yang lemah. Proses pembentukan moral anak dalam tahap yang lebih tinggi merupakan pencapaian kata sempurna. Salah satunya diperoleh melalui peniruan terhadap figur yang diidolakan. Hal ini berarti segala tindakan yang dilakukan oleh guru akan ditiru oleh murid yang mengidolakannya. Jadi, sebagai seorang guru kan anak usia sekolah dasar itu suka-sukanya menirukan orang lain gitu, apalagi idolanya. Jadi, sebagai orang tua itu harus mendorong anaknya itu agar memiliki idola yang mengarahkan anak tersebut ke arah yang positif. Dan misalnya kebanyakan mengidolakan guru, dan sebagai seorang guru itu tuh harus berpenampilan yang sopan dan tertib dan juga menaati peraturan yang di sekolah yang ada gitu. Terus kayak upayanya itu, dan dari sebagai seorang gurunya itu harus bersikap yang disiplin agar siswanya itu mencontoh. Kalau gurunya itu disiplin, berarti siswanya juga harus disiplin gitu. Yang terakhir adalah kurangnya pembahasan konflik moral. Banyak anak yang melakukan perilaku penyimpangan moral disebabkan oleh nilai moral yang diberikan di sekolah tidak sesuai dengan situasi moral di masyarakat yang ditangkap oleh peserta didik. Pendidikan moral di sekolah kurang memberikan pembahasan konflik moral yang terjadi. Hal ini dikarenakan bentuk pengajaran yang cenderung tekstual dan tidak ada umpan balik dari orang tua dan siswa tersebut. Jadi kayak guru itu memberikan pelajaran tentang moral itu tidak sesuai dengan yang terjadi di masyarakat sekarang. Kayak sekarang tuh banyak sekali anak-anak yang masih kecil tapi udah seperti anak-anak dewasa gitu. Terus remaja maksudnya. Terus cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara berbicara secara intensif tentang konflik moral. Maka guru akan memberikan pelayanan terhadap peserta didik tentang moral-moral yang terjadi di masyarakat sekarang gitu, dan meningkatkan perkembangan moral peserta didik ke arah yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Nurhidayati, absen 28. Saya berasal dari kelompok 5 dan akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Nah, di sini saya kebagian mengembangkan perkembangan moral anak SD, dan saya akan menjelaskannya. Perilaku moral berarti perilaku yang menyesuaikan dengan kode moral dari kelompok solusinya. Nah, perilaku moral dikendalikan oleh konsep moral, yakni aturan-aturan dalam bertingkah laku, di mana anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan pola perilaku yang diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan perilaku immoral adalah perilaku yang gagal menyesuaikan pada harapan sosial. Perilaku tersebut tidak dapat diterima oleh norma-norma sosial. Perilaku abnormal adalah perilaku yang tidak menghiraukan harapan dari kelompok sosialnya. Perilaku ini cenderung tidak terlihat pada anak-anak. Ketika masih anak-anak tidak diharapkan untuk mengenal seluruh tata krama dari satu kelompok. Begitu anak memasuki usia remaja, menjadi anggota suatu kelompok, anak dituntut untuk bertingkah laku sesuai dengan kebiasaan kelompoknya. Tingkah laku yang sesuai dengan aturan tidak hanya sesuai dengan dasar-dasar yang ditetapkan secara sosial, tetapi juga perlu diikuti secara sukarela. Nah, menurut Piaget, antara usia 5 tahun sampai 12 tahun, konsep anak mengenai kendali sudah berubah pengertian yang kaku dan keras tentang benar salah. Jadi, menurut Piaget, relativisme moral menggantikan moral yang kaku. Misalnya, bagi anak 5 tahun berbohong selalu buruk, sedangkan anak yang lebih sadar bahwa dalam beberapa situasi berbohong dibenarkan,
dan oleh karena itu berbohong tidak selalu buruk. Kohlberg memperluas teori Piaget dan menamakan tingkat dari perkembangan moral akhir masa kanak-kanak sebagai tingkat moralitas konvensional atau moralitas dari aturan-aturan dan penyesuaian konvensional. Horkhlock 1978 mengemukakan dalam mempelajari sikap moral terdapat 4 pokok utama, yaitu mempelajari apa yang diharapkan kelompok sosial dari anggota sebagaimana dicantumkan dalam hukum kebiasaan dan peraturan. Yang kedua adalah mengembangkan hati nurani. Dan yang ketiga adalah belajar mengalami perasaan bersalah dan rasa malu bila perilaku individu tidak sesuai dengan harapan kelompok. Yang keempat adalah mempunyai kesempatan untuk interaksi sosial untuk belajar apa saja yang diharapkan anggota kelompok. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah atau ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Jaya Mahendra, NIM 036 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral pada anak usia sekolah dasar. Menurut Horkhlock mengemukakan dalam mempelajari sikap moral terdapat 4 macam pokok utama. Yang pertama, mempelajari apa yang diharapkan sekelompok sosial dari anggotanya sebagaimana dicantumkan dalam hukum, kebiasaan, dan peraturan. Yang penting dalam belajar menjadi individu yang bermoral adalah belajar apa yang diharapkan kelompok. Dalam setiap kelompok sosial, beberapa perilaku yang dianggap benar atau salah karena terkait dengan kesejahteraan anggota kelompoknya. Ketika masa anak-anak tidak dituntut untuk tunduk pada hukum dan kebiasaan sebagaimana diharapkan pada anak yang lebih besar. Setelah memasuki usia sekolah, anak mulai diajarkan sedikit demi sedikit tentang hukum yang berlaku di lingkungannya. Secara perlahan, anak belajar aturan yang dibentuk oleh kelompok yang berbeda, seperti di rumah, di sekolah, dan di lingkungan rumah atau tangga, dalam membentuk dasar pengetahuan mengenai apa yang diharapkan oleh kelompok yang berbeda. Yang kedua, mengembangkan hati nurani. Hati nurani merupakan kontrol internal atau dalam diri terhadap tingkah laku seseorang. Tidak ada anak yang lahir dari kata hati tertentu, dan setiap anak tidak hanya belajar mengenai apa yang benar dan apa yang salah, tetapi anak harus menggunakan kata hatinya sebagai kontrol dalam tingkah lakunya. Salah satu tugas perkembangan yang penting di usia sekolah dasar. Oleh karena itu, pada awalnya tingkah laku mereka lebih banyak dikontrol dalam lingkungannya yang sudah terinternalisasi. Pada saat itulah transisi sudah lebih lengkap. Yang ketiga, belajar mengenai perasaan bersalah dan rasa malu bila perilaku individu tidak sesuai dengan harapan kelompok. Nah, setelah anak mengembangkan dari kata hati, akan dipergunakan sebagai pedoman bagi tingkah laku mereka. Jika tingkah laku mereka tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh kata hatinya, mereka akan merasa bersalah atau malu. Dalam perilaku moral, rasa salah perlu ada. Seseorang harus taat pada kebiasaan atau tak punya tata krama dari kelompok melalui standar pengarahan dalam diri. Psikologi yang penting di mana perilaku seseorang menjadi sesuai dengan kebudayaannya.
Rasa bersalah juga merupakan alat sebagai keberlangsungan hidup budaya karena memungkinkan individu untuk berperilaku sesuai nilai-nilai moral masyarakat sekitarnya. Yang keempat, mempunyai kesempatan untuk interaksi sosial untuk belajar apa saja yang diharapkan anggota kelompok. Interaksi sosial memegang peran penting dalam perkembangan moral. Anak-anak karena dapat memberikan dasar dan dari tingkah laku yang diterima masyarakat, memberikan motivasi melalui yang diterima. Nah, itu menurut Harlock. Saya menjelaskan sedikit tentang perkembangan moral anak usia sekolah dasar menurut Harlock. Cukup sekian, bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.